Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Puji Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kita boleh kembali diberi kesempatan untuk diperjumpakan di dalam renungan harian Kamis 7 April 2022. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemberi dan pemilik kehidupan kami bersyukur pada hari ini atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan, kesehatan dan juga kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh kembali memperjumpakan kami dalam renungan harian pada saat ini. Firman-Mu yang akan kami renungkan Tuhan, Engkau tolong kami. Kami yang terbatas ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami pahami, dan terlebih lagi kami lakukan dalam langkah kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, tolong kami Tuhan dalam merenungkan firman-Mu pada saat ini. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kitab Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namamu terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada najis, keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan berburu-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin.
Tema renungan kita pada hari ini adalah hidupmu bisa berubah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tidak sedikit orang yang sampai hari ini masih terlena dengan kekayaannya. Walaupun pada sisi lain, banyak pula orang yang masih terlena mengeluh hidup dalam kesusahannya. Sampai-sampai ia merasa bahwa kesusahannya adalah nasibnya. Akibatnya ia pasrah dengan keadaannya, seolah-olah nasibnya tidak akan berubah lagi. Pembacaan kita saat ini menggambarkan kehidupan umat Allah yang sedang berada dalam pembuangan ke Babel. Membuat mereka sudah tidak punya kekuatan untuk mengalami kehidupan dalam situasi tanpa perbudakan. Perbudakan bangsa Babel dianggap sudah menjadi nasib yang tidak bisa lagi berubah. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya agar mereka terjaga. Terjaga dari kenyataan pahit karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan. Menjadi bangsa yang kembali punya kekuatan dan kehormatan. Yerusalem yang dulunya menjadi reruntuhan akan dikembalikan Allah menjadi kota yang kuat. Bahkan di sana akan terdengar berita sukacita, serta umat Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Semua itu terjadi karena Allah telah melawat umatnya dan membebaskan mereka. Tuhan menjadi raja atas Israel. Orang tua dan saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan hari ini mengajari kita bahwa jika kita menjadikan Allah raja dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berubah. Bahkan ketika kita mengalami banyak persoalan akan beratnya kehidupan, Allah pun sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Bagi Tuhan, perkara perubahan adalah hal yang mudah. Yang menjadi persoalan kita ialah kita sendiri yang sulit berubah. Karena itu, orang tua yang kekasih, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia sanggup mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dan tuntunanmu dalam kehidupan kami. Engkau boleh tetap senantiasa ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami, memberikan kami kemurahan-Mu. Bersyukur pada hari ini Tuhan, atas perkenan-Mu kami boleh diperjumpakan dalam renungan harian pada saat ini. Firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama, kami renungkan, kami pahami dengan baik, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebagai tanda Tuhan bahwa kami benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh berubah atas kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjalani kehidupan ini, sukacita dan duka cita Tuhan, kami lewati dan tetap bersyukur kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami di dalam kehidupannya yang sudah lanjut usia. Engkau berkati mereka senantiasa, Engkau topang mereka di dalam masa tua yang mereka boleh jalani pada saat ini. Biarlah iman mereka boleh tetap senantiasa kuat dan mereka bersukacita di dalam masa tuanya. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Di dalam setiap pekerjaan bagi orang tua yang masih Engkau percayakan,
Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga boleh menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga apapun pekerjaan mereka Tuhan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu boleh dikerjakan dengan baik untuk dipakai memenuhi setiap kebutuhan kami di dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami anak-anak-Mu di dalam pendidikan kami. Engkau tolong berkati kami, berikan ketekunan kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan kami. Di dalam pertumbuhan kami Tuhan tolong sertai kami agar kami boleh bertumbuh semakin takut akan Engkau dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Di dalam masa muda kami Tuhan Engkau jaga, peliharakan dan tuntun kami untuk menjalani masa muda kami ini dengan tetap mempercayakan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati Tuhan kami yang berada dalam duka cita. Tuhan kuatkan kami, hiburkan kami, sehingga kami boleh melewati setiap pergumulan kami ini dengan tetap menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam sukacita yang boleh kami alami, di dalam pertambahan usia kami Tuhan Engkau tolong kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia Tuhan. Dan berkat-berkat yang boleh kami peroleh dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan di dalam lingkup gereja atau raja ataupun lingkup gereja manapun Tuhan. Engkau berkati mereka sebagai hamba-Mu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Berkati setiap pengurus-pengurus gereja dan juga staf-staf gereja Tuhan. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami agar bangsa dan negara kami ini boleh tetap senantiasa hidup dalam keadilan dan damai sejahtera Tuhan. Untuk setiap rencana jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan untuk ikut campur tangan di dalamnya sehingga rencana kami ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau tolong kami Tuhan menghadapi wabah virus corona yang melanda dunia kami saat ini Tuhan. Engkau kuatkan kami hingga kami boleh melewati setiap pergumulan ini Tuhan. Kami percayakan kepadamu Tuhan, Engkau boleh tetap senantiasa menolong kami memutus rantai virus corona ini Tuhan, sehingga kami boleh terbebas daripada penyakit ini dan kami boleh menjalani aktivitas kami Tuhan seperti sedia kala. Berkati kami ya Tuhan, kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.